Sarjana Pidana 2023A dengan NPM 23202004. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang tinggi fundus uteri Ibu Nifas, tentang ASI dan juga tentang ruqyah. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang ruqyah. Jadi ada 4 jenis ruqyah. Yang pertama itu adalah ruqyah rubra. Ruqyah rubra ini keluar pada hari pertama sampai hari ketiga. Dia berwarna merah kehitaman. Terus dia mengandung mekonium dan juga darah sisa. Yang kedua ada Salmonella. Salmonella ini terjadi pada hari keempat sampai hari ketujuh. Salmonella berwarna merah kekuningan dan juga mengandung darah dan juga lendir. Yang ketiga itu ada serosa. Serosa terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-14. Serosa berwarna kekuningan atau kecoklatan dan juga mengandung sedikit darah. Yang terakhir ada alba. Alba berwarna putih. Alba terjadi pada hari ke-15 sampai seterusnya. Yang berikutnya adalah TFU Ibu Nifas. Yang pertama itu ketika bayi baru lahir, TFU itu setinggi pusat. Yang kedua setelah plasenta dilahirkan. Setelah plasenta dilahirkan, TFU itu setinggi 2 jari di bawah pusat. Yang ketiga setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu TFU itu setinggi setengah pusat sintesis. Yang keempat itu setelah 2 minggu. TFU itu sudah tidak teraba lagi. Yang ke hari minggu ke-6 TFU itu akan bertambah kecil. Nah, setelah minggu ke-8 TFU akan sebesar normal. Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang ASI. Jadi ada 3 jenis ASI. Yang pertama itu ada ASI kolostrum. ASI kolostrum ini terjadi pada hari pertama sampai ke hari ketiga. Dia berwarna kuning keemasan. Dia mengandung imunoglobulin A yang berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi. Yang kedua itu ada ASI peralihan. ASI peralihan terjadi pada hari ke-4 sampai hari ke-14. Dia itu lebih banyak mengandung dia berwarna putih dan lebih banyak mengandung karbohidrat dan juga lemak. Sedangkan untuk hari ke-14 sampai seterusnya itu disebut dengan ASI matur. ASI matur ini berwarna putih dan lebih banyak mengandung air. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Alexa, saya mahasiswa praktik dari Unika. Pada hari ini Ibu, saya ingin melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Jadi Ibu, pemeriksaan fisik ini untuk melihat apakah ada kelainan pada fisik Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Oke, baik Ibu, karena Ibu bersedia, Ibu silakan dan seperti itu ya Ibu, sambil saya menutup tirai untuk menjaga privasi dari Ibu dan sambil saya menyiapkan alat dan bahan yang setelah itu mencuci tangan dengan menggunakan cuci tangan dan menggunakan sabun tangan. Baik Ibu, permisi ya Ibu, saya ingin melakukan itu ya Ibu, saya ingin tensi Ibu. Saat melakukan tensi kita sambil mengukur suhu dari pasien. Baik Ibu, dari hasil tensinya tadi, hasilnya itu normal ya Ibu. Ibu tekanan darahnya 110/80. Usia Ibu ini sudah turun. Oh, suhunya juga normal Ibu, suhunya 36 derajat. Baik Ibu,
Saya ingin memeriksa pernafasan dari ibu ya ibu. Ibu bernafas normal saja ya ibu. Ya ibu. Begitu dalam 1 menit. Oke baik ibu, pernafasan ibu itu normal ibu 16 kali per menit. Ini si ibu, saya ingin memeriksa nadi ibu dulu. Nadinya juga normal ibu 80 kali per menit. Oke baik ibu, saya ingin memeriksa area kepala ibu ya ibu. Permisi ibu. Baik ibu, kepalanya bersih ya ibu, tidak ada benjolan, tidak ada rambut juga ya ibu. Ibu, baik langkah berikutnya memeriksa telinga. Telinganya juga bersih ya ibu, tidak ada kotoran ibu. Oke baik ibu, saya ingin memeriksa muka ibu ya ibu. Permisi ibu, saya ingin memeriksa muka ibu. Baik ibu, tidak ada benjolan pada muka ibu ya ibu. Oke baik ibu, saya ingin memeriksa mata ibu. Konjektivalnya normal ya ibu. Saya juga ingin memeriksa hidung ibu ya ibu. Hidungnya juga bagus ya ibu, tidak ada kotoran, tidak ada pembengkakan juga ya ibu. Baik ibu, saya ingin memeriksa mulut ibu dulu. Mulutnya juga bersih ya ibu, tidak ada karies. Baik ibu, saya ingin memeriksa leher ibu ya. Permisi ibu, ini saya. Baik ibu, saya ingin memeriksa ibu, tidak ada pembengkakan ya ibu. Oke baik ibu, ini bisa saya ambil ibu untuk keluar. Oke baik ibu, tidak ada pembengkakan ya ibu. Oke ibu, saya ingin memeriksa pernafasan dari ibu. Ibu bernafas normal saja ya ibu. Ibu pernafasannya juga normal ya ibu. Permisi ibu, saya ingin memeriksa area kepala. Saya ingin memeriksa ibu ya. Oke baik ibu, tidak ada pewarna ASI ya ibu. ASInya itu berwarna kuning keemasan. Jadi ASI yang berwarna kuning keemasan ini disebut dengan ASI kolostrum. ASI kolostrum itu keluar pada hari pertama dan hari sampai hari ketiga. Ini itu sangat baik untuk bayi karena dia mengandung imunoglobulin A, di mana imunoglobulin A ini berfungsi untuk menjaga bayi dari infeksi. Oke baik ibu, saya ingin memeriksa apakah ada pembengkakan pada payudara ibu. Tangannya diangkat ini ya ibu, dan simpan di bawah kepala ibu sedang ibu. Oke baik ibu, saya tekan dulu di payudaranya ibu. Oke, bagian kanannya sudah ya ibu, tidak ada masalah. Bagian kanannya normal ibu. Saya periksa bagian ini ibu ya ibu. Kanannya diangkat ibu. Oke baik ibu, bagian kirinya juga normal ya ibu. Ibu bisa muncul lagi bagi ibu. Baik ibu, saya ingin memeriksa area perut dari ibu. Oke baik ibu, saya ingin mengukur tinggi fundus dari ibu ya bu. Ibu, tinggi fundusnya normal ya ibu, karena tinggi fundusnya itu 2 jari di bawah pusat ibu. Di sini ya bu, saya ingin memeriksa area perutnya dulu ya bu. Oh ya ibu, perutnya tidak ada pembengkakan ya ibu. Di sini ibu, orangnya ditutup ya ibu. Ibu, saya ingin memeriksa bagian ekstremitas dari ibu ya ibu. Ibu bisa tunduk dulu ya ibu. Ibu duduk di sini ya bu. Ibu duduk di sini ya ibu. Kakinya dari sini lagi ya ibu. Kaki celananya diangkat ibu.
Oke, baik Ibu, refleksinya bagus ya Ibu. Ibu bisa berbaring lagi ya Ibu. Oke, baik Ibu, saya ingin memeriksa area genitalia dari Ibu ya Ibu. Sebelum saya memeriksa area genitalia dari Ibu, saya ingin mengganti sarung tangan dulu ya Ibu. Karena sarung tangan saya tidak terkontaminasi dengan kotoran dengan cairan tubuh pasien, maka saya tidak perlu mengganti sarung tangan. Maka berikutnya memeriksa area genitalia dari pasien. Demikian ya Ibu, dokternya dikelihatan dulu ya Ibu. Semangat. Yang pertama itu melihat cairan yang keluar dari vagina pasien. Setelah itu melakukan vulva hygiene pada vagina pasien. Ini saya Ibu mengambil 5 kertas. Yang pertama itu melakukan vulva hygiene. Yang pertama itu labia mayor. Labia mayor. Yang pertama labia mayor kiri 1 kali. Dan kapasnya dibuang pada bengkok. Yang kedua labia minor kiri kanan. Berikut labia mayor kiri, labia mayor kanan, dan yang terakhir dari klitoris sampai ke anus. Dan Ibu, saya sudah melakukan vulva hygiene kepada Ibu ya Ibu. Ibu, saya ingin melihat bekas jahitan dulu ya Ibu. Oke, Ibu bekasnya. Oke, Ibu, saya ingin meriksa anus dulu ya Ibu. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan semuanya normal ya Ibu. Baik Ibu, saya ingin mengembalikan semua alatnya dan mencuci tangan.